Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang hebat di kelas 8. Selamat bertemu kembali dengan saya Lufida pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pagi hari ini kita akan membahas pembelajaran bab 1, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Sebelum pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti saya lanjutkan, kalian harus mengikuti peraturan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, harus presensi di form yang disediakan, baik yang ada di grup WA atau Google Classroom, pilih salah satu saja. Kemudian yang kedua, ketika nanti kita Google Meet, pastikan aktif dan jaga etika kesopanan. Kemudian yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan tertib sesuai dengan apa yang saya instruksikan. Yang keempat, selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam segala hal. Makanya ketika ada kuis, silahkan diikuti untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Adapun agenda kita pagi ini adalah yang pertama, nanti kita akan tadarus, yaitu membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Kemudian yang kedua, nanti saya menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan nama-nama kitab dan isinya. Yang keempat, saya akan menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kelima, nanti menjelaskan masalah suhuf, tapi dijelaskan pada minggu depan, suhuf dan fungsi iman pada kitab-kitab Allah. Sebelum kita akan tadarus, silakan disiapkan dahulu Al-Qur'annya, dibuka surat yang kelima, surah Al-Ma'idah, ayat 15 dan 16. Di slide ini ada gambar sekolahan kita, di mana SMPN 1 Klaten. Pada slide ini kita akan membaca Quran surah Al-Ma'idah ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kita lanjut dengan Quran surah Al-Ma'idah ayat 16. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulus salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya atau membenarkan.
Secara istilah, iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkannya kepada Rasul pilihan yang isinya sebagai pedoman hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Nama-nama kitab dan isi. Ada 4 kitab yang wajib kita imani. Yang pertama, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel pada abad ke-12 sebelum Masehi, yang berisi 10 perintah yang harus dilaksanakan atau the Ten Commandments. Di antaranya mengesahkan Allah, ketauhidan. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sia-sia. Yang keempat, menghormati orang tua. Yang kelima, janganlah membunuh sesama. Keenam, jangan berbuat zina. Ketujuh, jangan mencuri, larangan mencuri. Kedelapan, larangan menjadi saksi palsu. Yang ke-10, larangan berkeinginan untuk memiliki hak orang lain. Yang ke-10, jangan kamu menyucikan hari Sabtu. Kemudian kitab yang kedua, kitab Zabur, yaitu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi, yang berisi petunjuk dan tuntunan kepada Bani Israel. Kitab yang keempat yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab kita sekarang ini, kitab umat Islam yang dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab tapi semua umat manusia yang beragama Islam. Di dalam Al-Quran berisi pokok ajarannya yaitu yang pertama, ketauhidan, mengesahkan Allah, dan akidah. Yang kedua, ibadah dan cara mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, ada janji dan ancaman Allah. Yang keempat, cara atau jalan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kelima, sejarah umat manusia sebelum Nabi Muhammad, sejarah nabi-nabi ada. Yang keenam, mengenai akhlak atau budi pekerti, karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang ketujuh, tentang muamalah atau bagaimana bersikap pergaulan terhadap manusia, bagaimana bersikap terhadap alam. Yang kedelapan, tentang ilmu pengetahuan. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, beriman pada kitab-kitab Allah adalah hukumnya fardhu ain atau wajib bagi seorang yang mengaku beriman. Karena mengimani kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga setelah iman pada Allah, iman pada malaikat, kemudian iman pada kitab. Yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran yang kita baca, kitab kita, adalah benar-benar kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang isinya sendiri dijamin Allah kemurniannya hingga hari akhir. Bahkan jika ada satu ayat ataupun satu huruf pun yang berusaha disalahkan, diganti, maka setiap orang Islam akan tahu. Karena apa? Hanya Al-Quran
kitab yang dihafal oleh umatnya, sedangkan kitab-kitab yang lain tidak ada yang dihafal. Tidak ada yang hafal kitab-kitab yang lain. Coba agama lain hafal kitabnya enggak? Pasti enggak. Karena apa? Karena sudah banyak yang dirubah, diganti. Hanya Al-Quran yang benar-benar dijaga. Kemudian yang ketiga, berusaha mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini adalah sudah kewajiban kita sebagai umat yang beriman, anak-anak yang soleh-solihah seperti kalian, untuk selalu berusaha mempelajari, menghafal, memahami, bahkan mengamalkan isi dari Al-Quran, agar kita selalu dirahmati Allah, agar kita selalu dijaga dan diridhai Allah. Lanjutan cara beriman pada kitab. Yang keempat, meyakini bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa adalah benar. Yang kelima, selama kitab tersebut masih asli dan murni, yaitu ketika para rasul tersebut masih hidup. Demikian anak-anak materi pagi ini untuk bab suhuf. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan materi saya, sudah mempelajari materi saya. Selalu jaga kesehatan, salam sehat dan selalu bahagia agar iman kita selalu bertambah. Saya akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.